Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Waktu berlalu. Setelah setengah bulan bersembunyi di antara karang dengan kuali pembakaran langit, akhirnya kelompok Lindong keluar dari persembunyian. Jelas pada saat ini kelompok orang yang memburu mereka karena menara perak telah menyerah. Ini benar-benar menyesakan, ucap Mulingsan ketika keluar dari kuali pembakaran langit saat mereka keluar dari permukaan laut. Ini adalah kesalahan kami karena menciptakan kekacauan besar, ucap Lindong. Saudara Lindong, kemana kita harus pergi sekarang? Mata besar Mulingsan menatap Lindong saat dia bertanya. Wilayah laut petir langit. Apakah kau akan ikut? Tanya Lindong. Karena kita telah memperoleh kunci ke gua tempat ahli tahap reinkarnasi. Bukankah itu berarti kita menyia-nyiakan sumber daya alam yang berharga jika kita tidak pergi? Ucap Mulingsan. Tujuannya melarikan diri dari klan adalah untuk mendapatkan pengalaman. Menuju ke tempat tinggal gua ahli tahap reinkarnasi dengan Lindong jelas selaras dengan tujuannya. Mendengar ini Lindong tersenyum. Menurut peta, ada jarak yang cukup jauh antara tempat ini dan wilayah laut petir langit. Bahkan dengan kecepatan kita kemungkinan akan membutuhkan 1 bulan perjalanan, ucap Lindong. Kalau begitu kita perlu tumpangan. Mulingsan memiringkan kepalanya. Kendaraan? Kita tidak memiliki sesuatu seperti itu, ucap Lindong. Hahaha, Mulingsan tertawa. Segera dia mendarat di permukaan laut, tangan kecilnya menyentuh air dan gelombang sonik misterius dengan cepat dipancarkan dari tangannya. Lindong samar-samar bisa merasakan bahwa gelombang sonik menyebar ke kejauhan dengan kecepatan yang menakutkan di dalam laut. Cara itu seolah-olah memanggil sesuatu. Lindong menyaksikan adegan ini dengan rasa ingin tahu. Setelah itu dia diam-diam menunggu. Ini berlanjut selama sekitar 1 jam sebelum jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia bisa melihat bayangan besar muncul dari dasar laut. Segera setelah itu, gelombang mengerikan datang melonjak ke atas. Seekor paus biru besar yang berukuran ribuan kaki muncul dari laut dan muncul dalam pandangan Lindong. Lindong terkejut saat melihat paus biru raksasa ini. Beberapa simbol cahaya hadir di tubuh besar paus. Ini menyebabkan dia bisa secara samar-samar merasakan energi yang luas dan kuat di dalam tubuh itu. Ini adalah paus misterius penjaga laut. Kecepatannya adalah salah satu dari 5 besar binatang laut di dalam laut iblis kekacauan ini. Tidak ada badai yang dapat menghalanginya untuk maju. Hahaha, dengan ini kita akan dapat melakukan perjalanan sedikit lebih cepat. Meskipun saudara Lindong cukup cepat, kau pasti tidak akan dapat bersaing dengannya di laut, ucap Mulingsan mendarat di atas paus biru yang sangat besar. Mata Lindong sedikit aneh saat dia menatap makhluk besar ini. Dia juga menyeringai dan tubuhnya turun dari udara. Setelah itu dia duduk di tubuh besar paus misterius penjaga laut. Simbol cahaya melintas di tubuh paus misterius ketika dia duduk. Sesaat kemudian, penghalang cahaya muncul untuk melindungi mereka. Kekuatan paus misterius penjaga laut kemungkinan sebanding dengan ahli tahap kehidupan mendalam yang maju. Lindong bisa merasakan kekuatan agung melonjak dari dalam paus besar di bawahnya. Dan dia tanpa sadar mendecakkan lidahnya. Untungnya Mulingsan adalah anggota klan paus Sage Abadi dan memiliki otoritas dan kendali mutlak atas semua paus. Kalau tidak, itu akan menjadi tugas yang relatif sulit jika mereka ingin menangkap binatang laut yang begitu kuat sebagai tunggangan. Ayo bergerak. Mulingsan melambaikan tangan kecilnya saat bel perak seperti tawa muncul dari mulutnya. Paus misterius penjaga laut mengeluarkan dengungan lembut dan laut segera bergetar. Tubuhnya yang besar telah berubah menjadi kilatan cahaya biru saat memotong angin dan ombak. Dalam sekejap, itu melesat seperti panah. Sementara Lindong dan Mulingsan sedang menunggangi paus misterius penjaga laut.
Tidak satupun dari mereka menyadari ada cahaya yang tiba-tiba melintas dari laut yang sangat jauh. Cahaya itu sangat cepat. Namun hal yang aneh adalah bahkan tidak ada riak sedikit pun yang terbentuk di laut ketika cahaya itu lewat. Seolah-olah cahaya itu sendiri telah menyatu dalam laut. Sinar cahaya yang melintas tiba-tiba berhenti pada saat ini. Tampaknya berubah menjadi sosok manusia. Sosok ini mengulurkan tangannya dan meraih air di depannya. Itu suara pemanggilan paus. Fluktuasi ini memang dari gadis kecil itu. Sosok manusia itu bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan menghilang dari laut ini dengan cara seperti hantu. Pada saat ini Lindong diam-diam duduk di atas paus misterius. Matanya tertutup rapat. Yuan power yang besar dan perkasa melonjak di sekujur tubuhnya. Jelas setelah banyak pelatihan dan pertempuran sengit selama periode waktu ini, kekuatan Lindong tanpa sadar telah meningkat sekali lagi. Aku dapat mengambil keuntungan dari periode perjalanan ini untuk menerobos ke tahap kehidupan mendalam lanjutan. Mata tertutup rapat Lindong tiba-tiba terbuka. Dia merasakan kekuatan Yuan yang agung di dalam tubuhnya saat dia mengepalkan tinjunya dan bergumam. Meskipun dirinya saat ini memiliki kemampuan untuk berurusan dengan ahli tahap kematian mendalam, dia hanya bisa menggunakannya sekali. Setelah itu, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang karena kelelahan. Aku masih memiliki 2 tetes serum kelahiran inti spiritual di tanganku. Mari kita lihat apakah aku bisa mencoba terobosan. Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dia segera mengepalkan tangannya dan botol giok muncul di dalamnya. Ketika dia sedang mempersiapkan semuanya, tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Kepalanya terangkat dan matanya menatap langit di depannya. Tempat tertentu mulai menjadi agak terdistorsi. Pada saat ini, paus misterius penjaga laut juga tiba-tiba mengeluarkan peluit tajam. Itu menghentikan tubuhnya yang besar dan dengan hati-hati memperhatikan ruang yang terdistorsi. Itu, Mulingsan buru-buru berdiri. Wajah kecilnya sedikit berubah saat dia melihat ruang yang terdistorsi. Hati-hati, kita telah ditargetkan, ucap Lindong. Apalagi dari kelihatannya, orang yang mengincar mereka sepertinya bukan orang biasa. Sebuah titik di langit menjadi terdistorsi. Akhirnya itu membentuk terowongan spasial. Segera setelah itu dua Lindong melihat seorang pria berpakaian hitam perlahan berjalan keluar dari terowongan spasial. Rambut panjang pria itu tertiup angin. Pakaiannya memiliki beberapa tanda seperti kerangka. Dan sepasang tangan yang sangat halus dan panjang terulur dari lengan bajunya. Namun ada aura hitam dan putih yang melekat pada mereka. Hahaha, kau yang merebut menara perakku itu kan? Ucap pria berambut panjang berpakaian hitam itu tersenyum menatap dua Lindong di bawah dan dengan lembut bertanya. Siapa kamu? Tanya Lindong dengan suara yang rendah. Oh, pria berambut panjang itu berpikir sejenak sementara matanya tetap tertuju pada Lindong. Senyuman muncul di wajah si mantan saat dia perlahan berkata, aku adalah penguasa gua dari gua angin iblis, Wusuan. Ketika mendengar kata-kata ini, mata Lindong langsung menyusut. Kepala gua angin iblis Wusuan. Lindong dengan erat mengerucutkan bibirnya dan ekspresinya tampak agak jelek. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menargetkan mereka adalah orang yang kuat. Sial, panggung samsara. Tidak terduga bahwa kepala gua dari gua angin iblis sebenarnya bersedia menurunkan dirinya untuk mengejar dua anak muda seperti kami. Ucap Lindong menarik nafas dalam-dalam. Hahaha, aku tidak mengejar kalian berdua. Ini adalah kebetulan bahwa aku menerima beberapa berita saat kembali. Setelah itu, aku mencarimu di jalan. Ucap Wusuan sedikit tersenyum. Merampok orang lain sama sekali tidak baik. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah menyerahkan barang itu dan kembali bersamaku ke gua angin iblis. Ucap Wusuan dengan lembut. Mendengar ini, Lindong tersenyum. Dia bertukar pandang dengan Mulingsan di sampingnya. Pada saat berikutnya, paus misterius penjaga laut tiba-tiba mengayunkan ekornya yang besar. Pilar air setinggi 1000 kaki pecah dari laut dan dengan kejam menyerang Wusuan. Pada saat yang sama, tubuhnya yang besar juga dengan cepat menyelam ke laut. Pilar air meledak namun kekuatan besar dan perkasa yang terkandung di dalamnya
secara otomatis menghilang ketika masih sekitar 100 kaki dari Wusuan. Yang terakhir tersenyum kecil. Dengan lambaian lengan bajunya, air laut di bawah tiba-tiba membeku dan tubuh besar paus misterius penjaga laut yang tenggelam juga berhenti pada saat ini. Benar-benar dua anak kecil yang kasar, ucap Wusuan. Segera setelah itu dia mengulurkan tangannya yang ramping. Jika itu masalahnya, aku hanya bisa secara pribadi mengambil tindakan. Saat suaranya memudar, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Kakinya mendorong paus misterius itu dan tubuhnya bergegas ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Wusuan. Segera cahaya merah darah muncul di tangannya. Cahaya darah ini menarik di telapak tangannya menyebabkan jejak darah segar muncul. Aura berdarah dan jahat yang mengerikan tiba-tiba tersapu dari dalam cahaya merah darah. Setelah itu langsung merobek kekosongan, berubah menjadi cahaya darah yang sangat ganas menembus ke arah titik-titik fatal di punggung Wusuan. Kau benar-benar berani mengambil inisiatif dan menyerang ketika menghadapi kepala ini. Keberanian ini benar-benar membuatku semakin menghormatimu, ucap Wusuan tersenyum tipis, tetapi dia tidak menoleh. Dengan jentikan jarinya, Ki hitam dan putih tiba-tiba menyapu dan dengan kejam bertabrakan dengan cahaya darah itu. Sebuah suara yang jelas mulai muncul dan cahaya darah yang sangat tangguh langsung dipantulkan. Saat cahaya darah meredup, itu berubah menjadi gigi berwarna darah. Itu secara mengejutkan merupakan harta jiwa Yuan murni yang diperoleh Lindong, yaitu gigi hiu iblis. Bahkan didukung penuh oleh Lindong, itu masih mudah ditangani oleh Wusuan. Jadi bagaimana jika kau adalah kepala gua angin iblis? Seekor anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan seseorang. Sosok mungil bergegas ke depan sementara serangan Lindong diblokir. Sementara dia berteriak dengan suara yang dalam, tangan Mulingsan memeluk penutup peti mati kehidupan dan membanting dengan kejam ke arah Wusuan. Ekspresi Wusuan acuh tak acuh saat dia mengulurkan tangannya. Telapak tangannya bersentuhan langsung dengan penutup peti mati kehidupan. Saat bunyi gedebuk mulai muncul, tubuhnya tidak bergeming sama sekali. Sebaliknya tubuh Mulingsan dikirim terbang mundur. Gadis kecil, kau benar-benar terlalu sembrono. Jika kau melanjutkan dengan cara ini, kau pasti akan diberi pelajaran, ucap Wusuan memandang acuh tak acuh pada Mulingsan saat dia terbang mundur. Segera setelah itu tangannya yang ramping terulur. Sinar cahaya hitam dan putih yang diisi dengan energi kematian kehidupan merobek ruang dan menembak ke arah yang terakhir dengan kecepatan kilat. Cahaya hijau tiba-tiba melintas tepat sebelum Mulingsan hendak disambar oleh petir cahaya hitam dan putih. Lindong memeluknya saat mereka dengan sedih jatuh dari udara. Baru saat itulah dia nyaris menghindari serangan itu. Lingsan, pergi dulu. Sayap naga hijau di belakang Lindong perlahan mengepak. Ekspresinya agak muram saat dia berbicara dengan lembut kepada Mulingsan dalam pelukannya. Lindong jelas menyadari kesulitan dalam situasi saat ini. Jika dia menggunakan semua kartu trufnya, bukan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari tangan Wuxian. Tentu saja persyaratannya adalah dia sendirian. Pergi, apakah itu mungkin? Ucap Wusuan dengan suara yang dalam. Pergi. Lindong mengirim Mulingsan Teriak Lindong mengirim Mulingsan terbang dengan serangan telapak tangannya. Kekuatan lembut mendorongnya ke permukaan laut. Segera dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya merah terbang keluar dan berubah menjadi kuali besar. Cahaya memuntahkan dari mulut kuali dalam upaya sedemikian rupa sehingga Wusuan masuk ke dalamnya. Saudara Lindong, jika sesuatu terjadi padamu, aku akan meminta kakek pertamaku untuk memusnahkan gua angin iblisnya, ucap Mulingsan mendarat di permukaan laut. Dia melihat pemandangan ini menggertakkan giginya dan berteriak dengan suara keras. Setelah itu dia pindah berniat untuk menyelam ke laut. Dia jelas menyadari bahwa dia tidak akan banyak membantu Lindong bahkan jika dia tetap di belakang. Hancurkan gua angin iblisku. Kilatan dingin melintas di mata Wusuan. Tubuhnya segera bergerak dan menghilang seperti hantu. Ini menyebabkan kuali pembakaran langit yang muncul di belakangnya kehilangan target. Lingsan, hati-hati. Hilangnya tubuh Wusuan menyebabkan Lindong terkejut saat dia buru-buru berteriak. Dari kilatannya, Wusuan ini sepertinya berencana menyerang Mulingsan. Wajah kecil Mulingsan sedikit berubah setelah melihat ini.
Tubuh mungilnya terpelintir dan dia langsung melarikan diri ke laut. Namun sebelum tubuhnya bisa masuk ke air, Wusuan muncul di permukaan laut dan dengan keras menginjak permukaan air. Pada saat ini seluruh laut tampak memberontak, dan pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Sosok mungil dikirim terbang oleh pilar air dengan cara yang menyedihkan. Kekuatan besar dan perkasa itu menyebabkan jejak darah muncul dari sudut mulutnya. Bajingan! Permusuhan meluap dari mata Lindong setelah melihat ini. Saat dia mengepalkan kedua tinjunya, sederetan cahaya aneh muncul dengan cara yang sebagian terlihat. Namun Wusuan benar-benar mengabaikannya saat ini. Yang pertama bergerak dan muncul di depan Mulingsan. Dua jarinya melengkung saat cahaya hitam dan putih muncul di ujungnya. Itu seperti belati hidup dan mati tanpa ampun menusuk ke tenggorokan yang terakhir. Jari-jari hitam dan putih Wusuan hanya satu kaki dari tenggorokan Mulingsan ketika laut besar di bawah tiba-tiba tenggelam. Dengan cepat, cahaya biru dengan aura hitam dan putih keluar darinya dan langsung menuju Wusuan. Oh, serangan mengejutkan yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Wusuan berubah. Serangannya langsung berhenti, dan jari-jarinya diturunkan untuk berbenturan dengan ganas melawan cahaya biru itu. Kekuatan menakutkan tersapu di langit. Segera pilar air melesat ke langit. Sosok seperti hantu bergegas keluar dari pilar air dan menangkap Mulingsan yang ada di udara. Siapakah orang yang terhormat ini? Mengapa kau ikut campur dalam masalah gua angin iblisku? Ucap Wusuan tersentak beberapa langkah ke belakang. Ekspresinya sedikit tenggelam saat dia berkata dengan dingin. Air laut mengalir turun dari langit. Sementara Lindong juga melemparkan pandangan terkejutnya. Dia melihat seorang pria berpakaian biru berdiri di udara dalam badai. Pria itu sangat tampan dan kedua matanya biru. Dari kejauhan, dia tampak berkuasa atas lautan luas dan tampak dalam dan tak terduga. Gua angin iblis. Pria itu membawa Mulingsan saat dia menatap Wusuan. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum mengejek yang sedingin es. Bajingan, apakah kau pikir kau memiliki kualifikasi untuk memberi pelajaran kepada seseorang dari klan Paus Sage abadiku? Di atas permukaan laut berdiri seorang pria berjubah biru. Klan Paus Sage abadi? Ekspresi Wusuan pertama-tama menjadi sedikit gelap karena kata-kata kasar pria berjubah biru sebelumnya. Namun ekspresi di matanya sedikit berubah setelah dia mendengar nama ini. Faksi terkuat di dalam laut iblis kekacauan ini adalah suku iblis laut. Suku iblis laut terdiri dari klan yang tak terhitung jumlahnya. Dan klan Paus Sage abadi adalah salah satu klan tingkat penguasa di antara mereka. Sangat jarang faksi manusia di laut iblis kekacauan ini memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan klan Paus Sage abadi. Dan gua angin iblis juga sama. Kakek ketiga, pada saat ini Mulingsan juga telah pulih. Dia melihat pria berpakaian biru yang tiba-tiba muncul saat kegembiraan melintas di matanya yang besar. Segera setelah itu beberapa kelembapan berkumpul di matanya seolah-olah dia sedang melakukan trik. Kakek ketiga, bajingan ini bilang dia ingin membunuhku. Mulingsan tampak sangat menyedihkan. Selain itu, masih ada bekas darah di sudut mulutnya. Terlebih lagi kemampuan akting gadis kecil ini sangat bagus. Dan sepertinya dia sudah sering melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, siapapun akan merasa sakit hati setelah melihat penampilannya. Pria berpakaian biru itu menundukkan kepalanya dan melihat penampilan Mulingsan ini. Saat senyum hangat muncul di wajahnya yang tampan, dia menggosok kepala kecil Mulingsan dan tertawa. Hahaha, tenang, dengan kakek ketiga di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Dia sekali lagi mengangkat kepalanya setelah suaranya terdengar. Saat tatapannya beralih ke Wusuan, kelembutan di wajahnya berubah menjadi niat membunuh yang sedingin es. Sejak kapan gua angin iblis menjadi begitu berani? Kau bahkan berani menyentuh anggota klan Paus Sage abadiku. Mendengar kata-kata ini Wusuan mengerutkan alisnya. Perkembangan situasi jelas melebihi harapannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis kecil ini sebenarnya adalah anggota dari klan Paus Sage abadi. Selain itu, dari kelihatannya dia tampaknya memegang posisi yang cukup tinggi di dalam klan Paus Sage abadi. Wusuan jelas sedikit takut pada titan hebat ini di dalam suku iblis laut. Ada desas-desus bahwa klan Paus Sage abadi memiliki ahli tahap reinkarnasi sejati.
Fondasi seperti itu berkali-kali lebih kuat dari gua angin iblis mereka. Mereka telah mengambil sesuatu dari tangan gua angin iblisku. Jangan bilang bahwa kepala suku ini tidak bisa bertindak untuk merebutnya kembali. Meskipun klan Paus Sage Abadimu kuat, apakah kau berpikir bahwa semua orang di dalam gua angin iblisku adalah orang yang lembut yang dapat dipermainkan? Ucap Wu Xuan tertawa dingin. Merebut sesuatu milikmu? Pria berpakaian biru itu sedikit terkejut. Setelah itu dia melirik ke Lindong di dekatnya saat dia menyeringnya dan mengejek. Gua angin iblismu dapat dianggap memiliki beberapa reputasi di laut iblis kekacauan. Namun barang-barangmu telah direbut oleh dua anak kecil. Apalagi yang bisa dikatakan selain bahwa kau tidak berguna? Lindong menggosok hidungnya. Dia merasa bahwa pria berpakaian biru ini benar-benar mendominasi. Aku sudah lama mendengar tentang reputasi klan Paus Sage Abadi. Sekarang setelah aku bertemu denganmu hari ini, aku benar-benar ingin melihat seberapa besar bobot sebenarnya yang dimiliki reputasi ini. Ucap Wu Xuan perlahan melangkah maju. Saat dia melakukannya, kekuatan Yuan di sekitarnya tampak jatuh ke dalam keadaan memberontak. Karena area dalam jarak 100.000 kaki secara bertahap menjadi terdistorsi. Jika kau ingin bermain, aku akan menemanimu. Pria berpakaian biru itu tertawa pelan. Segera setelah itu, dia dengan lembut menepuk Mulingsan di pelukannya dan kekuatan lembut mengantarkannya ke Lindong. Setelah itu dia mengayunkan lengan bajunya. Lautan besar segera bergejolak setelah lengan bajunya diayunkan. Segera gelombang besar terbentuk, itu langsung berubah menjadi tirai air besar setinggi 1000 kaki yang bergemuruh saat melayang di belakang pria berpakaian biru. Jelas adegan ini sangat spektakuler. Kekuatan ini, Lindong terdiam. Kedua ahli ini telah melangkah ke tahap samsara. Level ini dapat dianggap sebagai level teratas bahkan di seluruh dunia. Pertarungan di antara mereka bahkan telah menyebabkan dunia berubah. Hahaha, itu adalah kakek ketigaku, Mulan. Dia cukup kuat, namun kakek pertama bahkan lebih kuat darinya. Ucap Mulingsan tersenyum berkata di samping Lindong. Ini memang layak untuk klan Paus Sage Abadi. Kejutan melintas di mata Lindong. Mulan ini sudah berada di tahap samsara. Jika yang disebut kakek pertama ini bahkan lebih kuat, bukankah itu berarti yang terakhir telah melangkah ke tahap reinkarnasi? Level itu benar-benar eksistensi puncak di dunia ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa klan Paus Sage Abadi benar-benar memiliki individu yang begitu kuat. Saat ini ekspresi Wu Xuan dingin saat dia berdiri di langit. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Ki hitam dan putih yang mengerikan datang menyapu keluar darinya dan membentuk ular piton hitam dan putih berukuran 10.000 kaki di tangannya. Tubuh piton besar itu tersentak dan ruang itu sendiri runtuh. Kekuatan menakutkan itu menyebabkan Lindong menjadi sedikit mengerinyit. Sepertinya hanya ayunan acak dari piton besar ini yang bisa membunuh ahli tahap kematian mendalam. Palem dunia bawah ilahi 9 kedalaman. Teriakan pelan tiba-tiba keluar dari mulut Wu Xuan. Segera cahaya hitam dan putih melonjak di langit. Piton hitam besar dan putih bersiul dalam sekejap. Meskipun tubuhnya besar itu secepat kilat. Tubuh besar itu seperti petir hitam dan putih yang melesat menuju Mulan. Kau memang memiliki beberapa kemampuan. Alis Mulan terangkat saat dia melihat ini. Kedua telapak tangannya berputar. Dan gelombang besar setinggi 100.000 kaki di belakangnya tiba-tiba naik. Itu berubah menjadi paus cahaya biru besar yang membentang tanpa henti. Telapak paus leluhur. Mulan tersenyum ke wajahnya saat dia melemparkan pukulan ke depan. Ruang runtuh di mana telapak tangan lewat. Setelah itu, paus besar berwarna biru muda itu tiba-tiba tersapu. Itu menembus ruang itu sendiri dan bertabrakan dengan ledakan terhadap piton hitam dan putih raksasa itu. Dunia mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh pada saat tabrakan. Saat ruang dengan cepat terdistorsi, badai datang dengan keras meliputi area seluas 100.000 kaki. Laut di bawah telah terguncang sampai terbentuk pusaran air besar setinggi 100.000 kaki. Itu lama kemudian sebelum akhirnya diisi dengan air laut. Jelas sulit untuk menentukan pemenang dalam pertempuran seperti itu. Kedua belah pihak adalah ahli panggung samsara. Kecuali mereka menggunakan serangan pamungkas mereka, akan sulit bagi salah satu pihak untuk menang.
Pada saat ini ekspresi Wusuan sedikit suram. Namun lama kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan amarah di hatinya. Mengingat situasi saat ini, dia jelas tidak lagi dapat mengambil menara perak. Kau bisa melupakan mengambil kembali barang itu. Perlakukan itu sebagai permintaan maaf karena telah melukai cucu perempuanku. Mulan tertawa ke arah Wusuan. Sudut mata Wusuan berkedut saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Gua angin iblisku tidak akan menyerah begitu saja dalam masalah ini. Oh, terlepas dari apa yang kau rencanakan, klan Paus Sage Abadiku akan menemanimu sampai akhir. Ucap Mulan mengangkat bahunya. Dia tampak tersenyum saat matanya berangsur-angsur menjadi sangat gelap dan keras. Namun aku harus mengingatkanmu sebelumnya, bahwa jika sesuatu terjadi pada Lingsan, kemungkinan besar gua angin iblismu tidak akan diperlukan lagi di laut iblis kekacauan ini. Pupil Wusuan sedikit menegang. Dia segera tertawa dingin. Hahaha, meskipun klan Paus Sage Abadimu kuat, aku khawatir itu harus membayar harga jika berniat menelan gua angin iblisku. Dia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan hari ini setelah kata-katanya memudar. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan lengan bajunya menyebabkan ruang terdistorsi saat sosoknya menghilang. Lindong hanya menghela nafas lega setelah melihat ini dari kejauhan. Kakek ketiga, kau terlalu tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menghabisinya. Ucap Mulingsan jelas sedikit tidak senang dengan hasil ini. Anak kecil, kekuatan orang itu juga ada di tahap samsara. Apakah kau pikir aku berurusan dengan gorengan kecil? Ucap Mulan tidak berdaya. Tubuhnya muncul di samping Mulingsan dan tersenyum menegur. Gadis kecil, apakah kau tahu betapa khawatirnya klan karena kau menyelinap keluar? Ucap Mulan. Tempat itu sangat membosankan. Mulingsan mengguncang kuncirnya. Setelah itu dia buru-buru menarik Lindong di sampingnya dan tersenyum memperkenalkan. Kakek ketiga, ini saudara Lindong. Dia telah menyelamatkanku berkali-kali. Ucap Mulingsan. Salam penatua. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Mulan. Dia sadar bahwa orang di hadapannya ini mungkin tampak seumuran dengan dirinya. Tetapi yang terakhir sebenarnya adalah iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hahaha, Lindong ya? Aku sudah lama mendengar nama ini. Namun Mulan hanya menyeringai dan berbicara dengan Lindong secara misterius. Lindong sedikit terkejut. Mulan ini benar-benar pernah mendengar namanya. Mulan tersenyum sedikit saat dia melihat penampilan Lindong yang terkejut. Sebelum dia dengan lembut berkomentar, kau menjadi semakin mahir dalam keterampilan naga terwujud surga hijau. Mendengar kata-kata ini Lindong sedikit terkejut. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Sepertinya Mulan ini pernah bertemu Kingxi sebelumnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.